Nah, saudara, saya akan bicara tentang komitmen, saudara. Kenapa, saudara, saya mau angkat lagi mungkin komitmen ini sering kali digembar-gemborkan, saudara. Dan saya mau beritahu bahwa kehidupan kita ini dikelilingi dengan yang namanya komitmen. Di dalam semua kehidupan kita. Apapun, saudara. Saya bisa berdiri di tempat ini pun. Saudara, kalau bulan yang lalu, saya katakan bahwa ada begitu banyak orang yang bisa memberi. Yesus memberikan hidup pada saya dan banyak orang yang memberikan sesuatu. Ya, saya pun juga berdiri di tempat ini hari ini, saudara, karena ada sebuah komitmen, saudara, yang dari awal ketika melayani Tuhan, saudara, dari awal saya melayani Tuhan sebagai soundman, cuma 2 orang, saya anggota, ketuanya 1. Tetap komitmen, saudara, setiap saudara ibadah pemuda waktu itu, saya selalu tidak pernah terlambat. Saya cuma nyalakan AC, saya cuma nyalakan lampu, saya menyalakan power ampli untuk sound system. Saya cuma lakukan itu dan saya lakukan dengan sukacita. Ya, saya nggak pernah terlambat, hujan pun saya komitmen, saya belajar di situ. Dan setelah itu, saudara, saya diminta lagi pemimpin, waktu itu ada tantangan pasukan doa dibangun, waktu itu di gereja. Dan saya ikut, saudara, saya ikut mendaftar sebagai pasukan doa. Karena saya baru bertobat, waktu itu saya sangat rindu sekali. Dan begitu saya ikut pasukan doa, saya ditantang komitmen yang selanjutnya adalah setiap hari 1 jam berdoa dan harus dimulai jam 4 pagi. Dan saya masih ingat, saya pun mengambil komitmen itu dan saya lakukan walaupun tidak ada satupun yang tahu. Setiap pagi jam 4 saya berdoa, saya terus membaca firman, saya berdoa, itu berdoanya 1 jam, saudara. Dan diberi pattern doanya itu doa Bapa kami, sudah di breakdown satu-satu, diajarin. Jadi ngomong 1 jam tanpa rasakan apa-apa, pokoknya ngomong komitmen. Sampai 1 kali saya melihat, saudara, hal-hal itu Tuhan pertimbangkan. Sampai akhirnya saya bukan hanya berisi tentang doa yang saya ucapkan terus berjam-jam. Tapi Tuhan menjumpai saya. Saya sering dilawat Tuhan. Pagi-pagi itu Tuhan berbicara banyak sekali, saudara. Dan itulah yang mengubahkan hidup saya. Sejak itu, saudara, doa itu gak menjadi sebuah beban yang berat, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan terus berbicara. Nggak lama kemudian, waktu itu di umum ini, saudara, pasukan doa lalu dibuka lagi pemuda. Dan saya diminta saya untuk masuk, saudara, di pasukan doa itu. Kurang lebih ada 4 orang dengan 1 pemimpin. Ya, anggotanya salah satunya ini, istri saya ini juga. Ya, tapi saya ketemu sama dia bukan di situ, di PD. Ya. Kami berempat, saudara, kita komitmen bersama-sama. Doa berkomitmen. Setelah selesai, saudara, periode pemimpinnya udah mengatakan, saya udah selesai, diganti. Saya ditunjuk, saudara, sebagai ketua doa. Saya ambil, saya komitmen, saudara, untuk melakukan itu, saudara, untuk ketemu, untuk berdoa bersama-sama. Dan akhirnya dari 4, terus bertumbuh menjadi 40, 50 orang. Saudara, saya masih ingat itu menjadi salah satu departemen yang terbesar waktu itu. Mana ada doa jadi paling banyak seperti itu. Kalau bukan anugerah Tuhan. Komitmen, saudara. Terus menjalankan komitmen, cuma melakukan itu aja. Hadir setiap hari Minggu, saudara. Minggu sore, ya, habis ibadah, Minggu sore kami selalu berkumpul. Dan saya masih ingat waktu itu. Ada banyak mereka pun mau ujian pun mereka hanya datang. Mereka duduk bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama. Kita doakan mereka untuk ujian. Dan hari ini ada begitu banyak mereka jadi hamba Tuhan hari ini. Salah satunya adalah Jerry yang sering kali khotbah di tempat ini dari Timika. Dia dulu adalah juga anggota doa kita. Ada beberapa orang yang mereka anggota doa hari ini, saudara. Dan itu luar biasa. Saya percaya kok, saudara. Kalau kita komitmen dengan Tuhan, terus dalam kehidupan kita, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Saya juga tadi pagi juga apresiasi ini buat Edi dan Lala nih. Minggu ini kan mereka menikah nih. Enggak. Ya habis dia mau menikah. Ya kan, terus tapi dia pegang next sekarang ya kan. Ada next semua di sini. Seminggu masih pelayanan, saudara. Ini apresiasi kan. Ada yang 3 bulan mau menikah. Mau persiapan berhenti pelayanan loh, saudara. 3 bulan saya tidak tahu ngapain aja. Ya kan. Ya boleh persiapan, saudara. Tapi komitmen melayani Tuhan. Ya saya berharap, saudara,
Ya ini bisa jadi contoh. Nah, tapi sebagian besar sudah menikah kan ini kan. Siapa yang belum menikah angkat tangan? Yang belum menikah ngaku. Ayo angkat tangan. Gak usah malu-malu saudara. Itu bukan aib. Di tengah ini karena semua baik-baik. Ya kan? Jangan pakai alasan saudara ya yang mau menikah ya. Ya paling enggak sebut namanya Edi dan Lala setelah itu. Ya suruh konseling sama mereka. Bahkan saya ada ketemu saudara yang 1 hari sebelum masih pelayanan saudara. Wow. Ya kan? Komitmen. Nah setelah saudara saya dipasukan doa, saya diminta di pengembalaan pemuda. Saya ambil. Di situ saya mulai dekat sama Angga. Di persekutuan doa juga saya dekat. Saya mulai pelayanan bersama-sama dengan Angga. Lalu muncullah saudara pelatihan-pelatihan semuanya. Muncul. Kita komitmen sampai akhirnya saya jadi ketua pemuda. Dan terus Tuhan bawa saudara. Terus. Kalau itu bukan komitmen dari mana saudara? Nah saudara, kita pun hari-hari ini yang lagi struggle, lagi berjuang dengan kehidupan kita nih. Orang yang jatuh bangun dalam dosa saudara. Saya mau beritahu, untuk engkau bangkit, engkau butuh pertolongan Tuhan, tetapi untuk engkau tetap berdiri butuh komitmen. Kalau engkau jatuh saudara, engkau butuh Tuhan tolong, dan ketika engkau berdiri, supaya engkau tetap bisa berdiri dan tidak tergoncangkan, engkau butuh yang namanya komitmen. Gak bisa saudara. Buat saudara yang struggle dalam perasaanmu, terluka, untuk engkau melepaskan komitmen, untuk bisa bersama-sama lagi. Saudara butuh yang namanya komitmen. Dalam pernikahan, saudara sesulit apapun yang kau hadapi, engkau tetap bisa berdiri bersama-sama dan kau berkata, itu apa saudara? Kalau bukan komitmen. Makanya, nyata komitmen ini saudara, punya kekuatan yang dahsyat saudara. Kalau kita akan melihat bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang memegang komitmen. Sifat Tuhan adalah memegang komitmen. Kalau seandainya Tuhan itu tidak memegang komitmen dan dia mudi, selesailah kita semua. Ini air bah itu bisa setahun datang tiap bulan. Saudara. Kita diganti generasi semuanya. Habis sudah semuanya. Tapi Tuhan memegang janji. Waktu dia mengizinkan air bah turun di zamannya Nuh, Tuhan berkata, aku tidak akan lagi menghancurkan bumi lagi. Waktu Tuhan saudara ketemu dengan Daud, dia berkata keturunanmu akan ada sampai selama-lamanya. Tuhan dah hancurkan, padahal kalau saudara lihat tuh bangsa Israel, minta ampun saudara. Mereka ini sudah keturunannya Daud pun saudara, banyak yang bejat. Seandainya Tuhan tidak megang, saudara, saya nggak bisa bayangin kalau Tuhan itu nggak pegang komitmen saudara. Ini kita ini ibadah gini bisa turun api nih, pojok sana doang gosong saudara. Iya kan? Tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba saudara-saudara lagi ngantuk-ngantuk, duar gosong tiba-tiba gitu aja. Ini kalau Tuhan tidak megang komitmen saudara. Tapi Tuhan berjanji mengasihi, menyertai, bahkan memberikan anaknya yang Yesus yang tunggal itu saudara. Sehingga ya gak terjadi apa-apa sampai hari ini. Walaupun kita ini gak taat sama Tuhan. Gak terjadi apa-apa. Karena Tuhan punya komitmen, saudara. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada beberapa macam komitmen yang ingin saya coba kita lihat bersama. Pertama adalah komitmen Tuhan kepada manusia. Tadi nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, di mana saudara Tuhan memegang komitmen. Nah, komitmen itu terjadi kapan? Komitmen itu terjadi ketika kalau pada orang, 2 orang atau lebih membuat satu perjanjian bersama-sama. Contoh, ayo kita baca firman bersama-sama. Ayo kita meluangkan waktu seminggu sekali untuk ketemu bersama-sama. Ayo kita saling tolong bersama-sama. Nah itu komitmen saudara. Dengan Tuhan sama. Nah Tuhan pun juga berjanji. Nah komitmen itu ketika terjadi ini saudara, kalau dengan manusia, ketika salah satu membatalkan, maka komitmen akan batal. Tapi kalau dengan Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah membatalkan komitmen. Hanya kita yang membatalkan komitmen itu sendiri. Jadi saudara tahu, artinya ketika engkau komitmen sama Tuhan dan kita tidak akan lakukan, artinya adalah kita sedang melanggar komitmen kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap komitmen kepada kita dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu kerennya Tuhan, saudara. Tapi juga ada komitmen manusia kepada Tuhan. Ya.
Di mana kita berjanji kepada Tuhan. Ketika engkau seringkali melanggar, engkau tidak serius dengan Tuhan, engkau berjanji Tuhan, mulai tahun depan. Nah, tahun 2023 ini adalah kenapa kok saya sampaikan tentang komitmen. Karena tahun 2023 seringkali orang ngomong rekomitmen. Orang ngomong rekomitmen, tapi nggak tahu komitmen itu apa. Seberapa dahsyat komitmen itu, nanti kita akan lihat. Kesempatan kita sedang untuk komitmen kita kepada Tuhan. Dan komitmen kita kepada sesama. Sisi, saudara pemimpin komunitas harus punya komitmen bukan hanya kepada Tuhan. Nanti juga kepada orang-orang di sekeliling kita yang kita pimpin. Ya. Nah, kita lihat ayatnya. 2 Raja-Raja 8 ayat 19. Nah, ini lihat komitmen. Tuhan memegang komitmen. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda. Oleh karena siapa? Daud, hambanya. Sesuai apa saudara? Dengan yang dijanjikannya kepada Daud. Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Hanya karena saudara Tuhan berjanji sama Daud. Maka diizinkan saudara keturunannya yang tidak semuanya baik. Bahkan ukuran-ukuran semuanya saudara. Ini ditulis di sini saudara. Semua raja-raja itu dituntun, dilihat ukurannya adalah Daud. Nih. Kemudian Yosua, lah lihat ini. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, Elohim, Yahweh, Kurios, ya, penguasa tunggal Yesus. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, huruf kecil, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah, huruf kecil, orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Dia berkata begini, terserah kamu mau menyembah berhala manapun. Terserah kamu ambil keputusan hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Dan terbukti saya memberitahu, selama Yosua hidup, semua bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Setelah Yosua mati, baru mereka mulai menyembah kembali kepada Allah-Allah yang lain, yaitu berhala. Pemimpin punya pengaruh besar dalam komunitas, saudara. Engkau mesti punya komitmen dengan Tuhan, tidak bisa. Saudara, kalau engkau tidak punya komitmen kepada Tuhan, maka tidak banyak hal yang terjadi dalam sisimu. Kalau engkau komitmen kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan perhitungkan. Ya. Paulus, 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, dia berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan murid-muridnya, anak-anak rohaninya, semua teman-temannya. Dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Mana mungkin bisa menyelesaikan semua pertandingan tanpa komitmen. Saudara, lihat. Saudara, nah ini lagi. Mazmur 15 ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Memegang komitmen kepada sesama kita. Pada Tuhan. Saudara, kalau kita nggak punya komitmen, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Komitmen ini punya kekuatan yang dahsyat, saudara. Ya, makanya kalau saudara lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang komitmen, harusnya kalau kita diciptakan serupa dengan Tuhan, harusnya kita adalah pribadi yang berkomitmen, saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara, apa sih komitmen itu membuat kita seperti apa sih? Kekuatan sebuah komitmen. Saudara lihat ya, kalau kita nggak punya komitmen, saudara, ada banyak orang kalah dengan perasaan. Saudara, ada orang saudara kalah, saudara, dengan kedagingannya dia, kalah dengan pikirannya. Nah, ini lihat, apa itu komitmen? Nah, komitmen itu saudara pertahanan terakhir ketika, nah perhatikan ini saudara, perasaan kita, pikiran kita, dan kekuatan kita sudah tidak mendukung lagi, saudara. Pernahkah kita mengalami posisi seperti itu? Semua pasti mengalami. Saya sering mengalami, saudara.
Ketika semua saudara perasaan, pikiran, dan kekuatan sudah tidak lagi mendukung lagi saudara. Kita melihat situasi dan kondisi keadaan yang kita tidak harapkan. Kekecewaan demi kekecewaan mulai muncul karena tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Apa yang terjadi saat itu? Keinginan-keinginan semua untuk berkata, stop, berhenti, keluar, tinggalkan. Gak usah peduli. Tapi ternyata komitmen tidak berkata begitu. Karena masih ada komitmen. Maka kita walaupun perasaan saya gak setuju. Pikiran saya mendukung perasaan saya. Kekuatan sudah tidak ada lagi. Tapi komitmen. Kita berkata tetap, aku bangkit dan berdiri. Karena saya sudah punya komitmen dengan Tuhan. Dan dengan orang-orang semua di sekeliling kami. Kalau orang gak punya komitmen, gak punya pertahanan terakhir, saudara, gak heran. Karena maka dia akan melakukan apa yang dia pikirkan. Apa yang menguntungkan hidupnya. Dia akan hanya melakukan apa yang dia suka. Karena perasaannya. Saudara, saya katakan saudara, pikiran itu punya kekuatan. Perasaan punya kekuatan. Makanya Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu. Dengan segenap apa? Jiwamu. Dengan segenap apa? Akal budimu. Dengan segenap apa saudara? Kekuatanmu semua. Holistik saudara. Kalau kita mau mencintai Tuhan itu harus holistik saudara. Pikiran punya kekuatan, saya mau beritahu. Perasaan jiwa punya kekuatan saudara. Apalagi tenaga kita punya kekuatan. Semua punya kekuatan. Tetapi saudara ketika ini semua hilang, saya mau beritahu. Hanya komitmen yang akan berdiri di depan kita. Perasaan sudah gak dukung lagi. Pikiran sudah mengatakan tidak. Itu tidak menguntungkan. Kamu akan dimanfaatkan. Kekuatan sudah lemah saudara. Tapi disitulah komitmen akan bertahan. Sehingga orang yang punya komitmen gak peduli pikiran, perasaan, dan kekuatan. Dia akan tetap berdiri kokoh. Hati-hati ya. Kalau sudah gak punya komitmen makanya sudah kena masalah sedikit lari, hilang. Itu orang gak punya komitmen tuh. Ya. Komitmen dibutuhkan ketika kita tidak ingin melakukan sesuatu yang benar dan baik. Saudara, saya pernah sharing tentang roh dan daging. Roh dan daging itu bertentangan. Saudara, untuk melakukan kedagingan tidak perlu komitmen. Ya, tapi saudara untuk melakukan sesuatu yang roh inginkan, engkau butuh yang namanya komitmen. Makanya saudara, komitmen ini dibutuhkan saudara. Kita ingin melakukan sesuatu yang benar dan baik. Ya. Buat saudara yang suka olahraga, gak perlu komitmen untuk olahraga. Tapi buat saudara yang gak suka olahraga, untuk olahraga butuh komitmen. Ya kan? Lihat ya, kalau ini kan masih ada suka gak suka nih. Tapi semua kedagingan saudara, ya kan? Untuk mau makan enak, butuh komitmen gak? Gak perlu. Kalau makan sehat, butuh komitmen gak? Nah makan enak kan kedagingan saudara. Iya kan? Wah makan aja. Ya, itu udah perlu komitmen saudara. Ya. Jadi saudara lihat ya semua yang berbau kedagingan itu gak butuh komitmen. Nah kalau saudara suka melakukan itu. Makanya kalau roh saudara gak. Terus gini untuk mengampuni. Waduh. Butuh komitmen gak? Gak butuh lah. Komitmen mengampuni tapi kan tetap hidup. Menerima. Loh itu butuh komitmen saudara. Ayo sebutkan apa lagi? Membaca firman. Siapa yang sangat mencintai firman? Tanpa komitmen saudara dengan rindu setiap hari. Setiap jam buka Alkitab saudara. Yuk. Saya pengen lihat. Enggak ada ya. Kenapa kok enggak ada saudara? Apakah kita enggak normal? Loh saudara normal. Kalau saudara sudah sangat mencintai sampai saking kepingin mungkin Tuhan mau ambil sebentar lagi saudara. Karena kita sudah hidup di dalam manusia roh kita. Ya kan? Iya karena apa? Memang saudara daging gak suka itu. Daging itu kalau engkau lakukan roh itu gak suka daging. Makanya saudara perlu tahu apa yang baik dan benar engkau ingin lakukan. Dan itu selalu dilawan oleh daging kita. Menang atau kalah saudara tergantung dari komitmen kita. Ya, saya masih komitmen setiap hari baca firman. Sampai hari ini. Kadang saya baca, saya udah tahu. Ulangi lagi.
Tapi seringkali saudara, firman Tuhan itu semakin digali semakin kaya dia. Dikaget-kagetkan sesuatu hal, kok bisa ya? Daud itu kok begitu keren ya, bisa mikir gitu. Tuhan tadi berjanji untuk keturunannya. Karena saudara bahkan Tuhan tuh mengukur, tolak ukur semua raja itu standarnya Daud. Bukan standar yang lain. Nanti saudara kalau baca, saya lagi baca di Tawarik nih. Selalu begini saudara, satu yang benar. Raja ini dikatakan ini, dia hidup jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Daud leluhurnya. Lalu lagi saudara dikatakan, oh dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi tidak seperti Daud. Udah benar, gak seperti Daud. Yang tidak menjauhkan semua korban persembahan pada berhala. Tapi ada yang berkata gini, dia hidup benar dan hidup seperti Daud leluhurnya. Wow, dan itu hanya beberapa raja saja. Saudara, begitu saya baca raja-raja selalu saya cari gini, dia hidupnya seperti apa? Jahat, oh jahat. Ini benar, oh tapi tidak seperti Daud. Oh benar dan seperti Daud. Oh sekarang, ini keren ini. Lihat saudara, butuh komitmen. Tuhan itu memegang komitmen. Menjadikan kita apa? Konsisten. Konsistensi itu hanya komitmen, saya memberitahu saudara. Nggak bisa saudara konsisten tanpa komitmen. Ya, ada orang yang konsistensi terhadap inkonsistensi, saudara. Tahu gak nih? Orang ini kok konsisten saudara dia terhadap ketidakkonsistenan, saudara gitu. Ya, jangan sampai ada orang ngomong begitu ya. Oh kalau dia sih konsisten terhadap ketidakkonsistenan. Nah, kalau itu hinaan itu, sudah bukan pujian itu. Sangat tidak konsisten. Kalau semangat. Begitu tidak semangat, ngilang. Dicari batang hidungnya aja nggak ketemu, sudah di mana-mana. Telepon nggak jawab, di WA nggak dijawab, saudara. Saya nggak nyindir sih, nggak ada di tempat ini. Nggak ada. Ya kalau ada, ya nanti pemberesan sendiri. Membuat kita tetap setia, saudara. Dalam keluarga, setia, komitmen, tetap setia. Bisa dipercaya. Komitmen itu bisa dipercaya, saudara. Kalau orang berkata gini, kalau dia ngomong ya. Pegang. Kalau dia udah komitmen, sudah nggak usah diragukan. Nah, jadilah pribadi seperti itu. Ini karena komitmen, saudara. Ya. Kemudian, itu sifat Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan, saudara. Ini keren. Ini sifat Tuhan. Wow, saudara. Tuhan itu Tuhan yang memegang komitmen. Harusnya kalau kita diciptakan serupa dengan dia. Kita adalah pribadi yang memiliki komitmen yang tinggi. Nah, sekarang ini tanpa komitmen apa yang terjadi nih saudara? Tidak bisa menyelesaikan apapun. Halo saudara, tidak jadi finisher. Tanpa komitmen saudara nggak bisa selesaikan apapun yang kau kerjakan. Seringkali ada banyak orang saudara mengerjakan di tengah menyerah, ganti lagi, kerjakan semua menyerah. Nah ini saya klarifikasi semuanya saudara. Karena saya sudah dapat masukan, kami para pemimpin dapat masukan ngomong gini. Di SMC sini ya hati-hati ya kalau ngomong. Ini dinding ini bertelinga semuanya. Jadi kalau kamu cerita nanti akan nyebar kemana-mana nih. Terus kami diskusi, kami periksa dinding-dinding semuanya apakah ada bertelinga. Dan kami tidak pernah menemukan telinga-telinga ada di dinding. Bukan dinding yang banyak telinganya. Tapi mulutnya orang-orang yang membereskan ini yang tidak bisa direm, saudara. Kenapa? Poinnya satu, karena nggak pernah diselesaikan. Betul enggak? Saya punya masalah sama Danwi ini. Karena nanti sudah lihat fotonya pakai kacamata hitam. Saya punya masalah dengan Danwi, tapi saya nggak pernah selesaikan. Oke? Apa yang saya lakukan? Karena saya masih marah sama dia. Kemarahan saya, waktu saya ketemu sama David, saya cerita sama David. Danwi ini ya, sombong itu, pakai kacamata hitam segala. Danwi, ngomel nih. Saya ngomong sama David, David, hanya membuat kamu ya, jangan cerita kemana-mana ya. Oh iya, aku budi beres. Ketemulah Roni. Dia cerita, Budi pertama kasihan. Danwi itu loh ya. Ini Budi udah gini, cari gara-gara terus dia. Ini Danwi itu gimana sih? Siapa sih bapak rohaninya?
cerita misalkan gitu. Sama Ron, dulu itu Bapak Ronnya Anton. Ya kayak gitu Ton. Ron, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Oh iya, jangan cerita ke siapa-siapa. Hanya untuk kamu, untuk kata para pemimpin. Lalu Roni, ya udah saya ngomong ke Anton kalau gitu. Cerita ke Anton. Terus saudara, ini cerita dari mulut ke mulut semuanya. Karena apa? Saya nggak pernah selesaikan. Kalau saya selesaikan sama Danwi, harusnya selesai nggak? Ya selesai, saya nggak perlu bahas lagi. Orang itu yang ngomong itu karena nggak pernah selesai. Yang nggak selesai terus dibicarakan terus. Jadi jangan percaya bahwa dinding bertelinga. Coba raba dinding sebelah kanan, ada telinganya nggak itu? Itu cuma kiasan aja. Gak ada dinding bertelinga. Yang ada adalah banyak orang yang tidak pernah menjadi penyelesai. Gak punya komitmen untuk menyelesaikan ya. Mulai sekarang ya, berani ya. Kalau ada masalah datang aja ngomong. Maaf ya, saya gak suka dengan perkataanmu kemarin menyakitkan. Oh ya? Enggak, maksud saya enggak gitu, ngomong. Setelah ngomong, minta maaf, saling mendoakan, selesai. Udah gak usah dibahas lagi. Itu keren. Ya, akan kalah dengan kedagingan, keinginan daging. Sudah jelas, tadi saya katakan. Semua saudara yang untuk melawan keinginan daging sudah butuh yang namanya komitmen. Makanya orang tanpa komitmen kalah dengan keinginan daging. Hidup di dalam kedagingan, saudara. Nah, by the way, saudara ngomong tentang kedagingan ini enggak berhubungan dengan berat badan ya. Enggak, kalau saudara daging-daging kan berat badan enggak ada hubungannya. Ya, ada banyak orang yang enggak gemuk juga kedagingan sekali, ada gitu juga. Jadi enggak pengaruh di situ. Orang suka makan kayak kedagingan enggak juga. Kedagingan bukan hanya makan ya. Semakin menjauh dari keserupaan Kristus. Bayangkan saudara, kita ini lagi dipilih dan kita ini lagi berjuang nih saudara untuk dibawa keserupaan Kristus. Nah bagaimana saudara kalau kita tanpa komitmen? Ya, bagaimana bisa saudara kita ngomong bahwa oke, saudara ketika kita jatuh bangun. Datang dan berdiri terus saudara, jangan mudah saudara menyerah dengan semua yang ada. Itu dibutuhkan yang namanya komitmen kembali. Bayangkan ya, hidup kita ini kalau dikelilingi dengan sebuah komitmen yang kuat, kita menjadi pribadi yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah, yang terakhir kita lihat ini saudara. Ayo kita komitmen apa aja ini saudara. Nah, saudara, sesuai dengan visi tahun 2023, yaitu Live Jesus High. Saudara, kita akan banyak, saudara, ambil komitmen-komitmen bagi dalam komunitas dimanapun saudara berada. Percayalah, saudara, kita semakin membutuhkan Yesus tahun-tahun ke depan. Kita perlu tinggikan, karena Alkitab berkata, di mana aku ditinggikan, maka aku akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Ya, saudara mulai komitmen bersekutu dengan Tuhan, saudara. Doa, merenungkan firman, penyembahan itu bicara sikap tubuh bukan hanya pujian saja. Saudara, ya, semua ini mesti harus ada komitmen. Saudara nanti sisi dan di mana acara akan banyak diisi dari doa, share firman, saudara. Makanya sisi saudara yang nggak pernah merenungkan firman yang dibahas gosip, saudara. Jadi gosiper, bukan, ya tahu gosiper ya. Jadi bukan changer tapi gosiper, saudara. Community, bukan. Ya, karena apa? Karena gak ada bahan. Harusnya kalau firman saudara, yang dibahas adalah firman. Ya, kalau gak ada sekarang sisi itu gini, kalau gak ada yang dibahas, aja doa aja 2 jam sudah. Semua kok doa aja, kalau gak ada doa sharing dong. Sharing firman, gak usah dibahas temannya. Bukan sharing teman, sharing firman. Harus jelas. Tuh loh, saya punya teman. Ya bolehlah sekali-kali aja, setahun sekali, maksud saya gitu. Mau tambah berat sudah, enggak. Bolehlah saudara sharing tapi jelas. Tapi jangan terlalu harus seimbang gitu loh saudara dengan firman, sharing. Saudara, akhirnya orang menyampaikan firman pun nggak jadi kayak gosip, saudara cerita sana sini nggak jelas. Karena nggak ada, saudara. Saudara percaya nggak kalau saudara merenungkan firman ya. Ini di otak saudara ini tanpa sadar diisi terus senjata loh saudara. Ini kayak gudang ya. Makanya saudara kalau begitu saudara menghadapi masalah, kalau sudah senjatanya sudah ada tinggal ngambil, ngerti ya. Tapi kalau orang nggak pernah merenungkan firman, gudangnya kosong saudara. Lalu kalau lagi bertempur tiba-tiba mau ngambil senjatanya siapa? Makanya pinjem senjatanya teman. Datang ke pemimpin, konseling nangis-nangis, pinjem dong senjatanya apa? Oh iya ini pakai senjata ini ya. Begitu dipakai, cespleng saudara. Tahu cespleng enggak ya? Cespleng itu apa ya? Tokcer. Tokcer itu apa lagi gitu? Itu bahasa. Ya udah itu aja nanti sudah tanya sendirilah pokoknya.
Mantap saudara senjata ini. Saudara apa yang terjadi? Makanya setiap kali jadi masalah saudara cari saudara. Wih jadi pemimpin jadi dukun saudara. Pinjam senjatanya dong. Satu kali pemimpinnya pergi. Nyari gak punya senjata saudara. Pergi ke dukun loh saudara. Gak heran cari ke temennya yang gak bertobat. Kasih senjata salah hancur hidupnya. Hati-hati. Kalau saudara punya senjata Tuhan bisa pakai di sana. Renungkan firman itu nyimpen senjata ini. Begitu kau hadapi masalah tiba-tiba muncul. Bersekutu dengan sesama. Ibadah. Komunitas. Pembapaan. Saudara butuh komitmen. Saudara boleh anggap remeh. Percayalah. One day satu hari saya mau beritahu saudara. Saya bukan bernubuat atau apapun. Tetapi akan ada satu masa engkau akan mengemis untuk bersekutu satu hari kelak. Ketika antikris itu tiba. Engkau akan mengemis kerinduanmu untuk ketemu dengan saudaramu seiman. Sudah tidak bisa seperti sekarang lagi. Percayalah, lihat satu hari kelak. Kalau kita nggak bangun hari ini, ketika kita dalam keadaan kritis, sementara kita nggak punya dasar apapun, maka jangan heran kita akan jadi murtad dan menyangkali Yesus. Saudara, ini hari di mana Tuhan persiapkan semuanya dan kita nggak main-main lagi. Walaupun orang ngomong ini sudah antikris, terserah mau kapan antikris terjadi. Tetapi saudara kita masih siap-siap hari ini. Ayo bersekutu dengan sesama, pakai waktumu dengan baik. Jangan merasa kita hebat sendirian, engkau enggak hebat. Ketika masa itu tiba, maka kita akan tergelincir dan kita akan jatuh. Saudara, zaman kisah para rasul, mereka ini hukuman yang paling mengerikan mereka kalau mereka tidak boleh datang di komunitas. Makanya mereka tuh ibadah, saudara, di katakombe itu tempat pemakaman untuk orang-orang itu mereka sampai di situ. Dan makanya diaken itu sebetulnya bukan pengedar kolektan. Itu sekarang gereja sekarang itu. Dulu diaken itu keren, jaga di pintu saudara karena ada iktus itu sebenarnya password. Jadi kalau orang di komunitas saudara dia ditegur sekali, 2 kali diumumkan artinya saudara password dirubah dan orang itu tidak bisa masuk lagi dalam komunitas. Kalau orang nggak bisa sebutkan tidak boleh masuk. Dan diakennya mesti yang keren-keren yang gede-gede saudara. Ya, Daniel itu bisa jadi diaken itu. Wah Budi apalagi nih, suruh berdiri di depan ini kan. Sebutkan passwordnya, loh nggak bisa nyebut, nggak boleh masuk saudara. Itu penderitaan buat mereka, itu seperti neraka saya mau beritahu. Loh, itu kan dulu, sekarang kan enggak. Akan berulang satu hari ke depan. Kalau saudara nggak siapkan dirimu, ayo komitmen sama-sama. Dan memberitakan Injil, bersaksi, share firman, saudara. Ayo komitmen, bagikan apa yang kamu dapat hari-hari ini. Saudara coba sharing, ayo supaya orang lebih bergairah. Ternyata firman itu keren ya, ada begitu banyak hal yang Tuhan bukakan di sana. Itu semua butuh komitmen. Amin. Siapa yang sudah baca firman setiap hari? Angkat, saudara bangga gitu loh kalau disuruh jangan setengah tiang ini duka cita itu tinggi. Yang sudah setiap hari baca angkat tangan. Yang belum baca nggak usah angkat tangan. Sudah nggak usah, nanti malu saudara. Ya, jadi mulai komitmen ya, mulai bersaksi dan lain sebagainya. Saudara mulai ambil waktu ya bersama-sama kita. Ya, hidup kita akan dikelilingi oleh yang namanya komitmen. Ambil komitmen ke depan, saudara yang mulai ada banyak hal titik-titik lemahmu di situ, ambillah komitmen supaya kita bisa berdiri tegak. Kondisi hari ini masih baik, tapi akan ada masa waktu kondisi tidak baik. Dan kalau kita udah terlatih untuk berlatih, Tuhan persiapkan semuanya. Kita tidak akan goyah. Amin. Mari sekarang kita berdoa, saudara. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Nanti pekerja bisa maju ke depan, nanti saya minta David. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saudara yang paling tahu di titik mana saudara harus berkomitmen ya. Kalau saudara lihat, saya di area ini saya butuh komitmen. Ya, ambil komitmen bersama-sama. Itu tidak main-main saudara. Ya, mari angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, kekuatan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu yang mengalir senantiasa dalam hidup kami. Yesus adalah Tuhan yang memegang komitmen. Bahkan Kau memberikan hidup-Mu buat kami Tuhan. Sudah selayaknya jika kami pun mengambil komitmen untuk-Mu. Bersama-sama. Untuk terus hidup hanya untuk-Mu Yesus. Kau pimpin,
Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Kau akan terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Silakan David. Pengerja bisa maju ke depan.